Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau kesiapan arus mudik dari Pulau Jawa menuju Lampung dan sebaliknya pada Kamis. Di Lampung, Kakor Lantas mengecek kesiapan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya dan Pelabuhan Wika Beton yang nantinya bakal digunakan untuk melayani pemudik untuk memecah kepadatan di pelabuhan utama Pelabuhan PT ASDP. Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan terdapat tambahan satu pelabuhan lagi yang bakal dioperasikan jika terjadi kemacetan parah di Bakauheni, yakni Pelabuhan PT Sumur Makmur Abadi. Dia pun memastikan seluruh akses masuk dan keluar kendaraan ke pelabuhan serta rekayasa lalu lintas telah siap untuk menghadapi puncak arus mudik. Tahun ini ada penambahan satu pelabuhan SMA dari Sumur Makmur Abadi. Nah, moga-moga dengan penambahan pelabuhan tersebut nanti pola distribusi kendaraan bisa lebih cepat. Pada tahun ini kami menyediakan 4 dermaga yang kami standby-kan untuk angkutan lebaran, yaitu mulai dari pelabuhan utamanya adalah PT ASDP, selanjutnya pelabuhan PT Bandar Bakau Jaya, selanjutnya ada Wika Beton sebagai pelabuhan pendukung, serta sebagai kontingensi atau pelabuhan kondisi emergensi nanti kami akan gunakan PT SMA. Persiapan pelabuhan di Lampung bagian dari upaya kesiapsiagaan menyeluruh untuk menghadapi lonjakan pemudik pada Lebaran 2026. Dari Lampung Selatan, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Heron menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi menyebut ambang batas parlemen 4% terlalu tinggi. Menurut Herman, tingginya parliamentary threshold menyebabkan banyak suara pemilih tidak terwakilkan di parlemen karena terpangkas oleh aturan tersebut. Hal ini disampaikan menanggapi sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang konsisten mendorong kenaikan ambang batas menjadi 7%. Herman menegaskan meski Demokrat menghormati pandangan partai lain, pasal terkait ambang batas tidak bisa berdiri sendiri karena harus merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini Partai Demokrat masih melakukan kajian yang menentukan angka yang dianggap paling ideal dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dan ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan akibat banyaknya karena terlalu tingginya parlemen threshold, maka banyak suara yang tidak terwakilkan karena terpangkas oleh parlemen threshold. Nah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi meminta hasil keputusannya agar diturunkan. Nah, kalau sekarang kemudian ada yang meminta naik, tentu kami menghormatinya. Itu adalah hak dari partai-partai untuk menempatkan angka idealnya. Namun bagi Demokrat tentu masih mempertimbangkan berbagai aspek. Karena kalaupun toh nanti pada revisi Undang-Undang Pemilu memiliki hak yang sama, tentu pasal ini tidak bisa berdiri sendiri karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami akan nanti berhitung berapa angka ideal yang tepat untuk ini menjadi batas parliamentary threshold. Itu tidak memungkinkan untuk naik, itu tidak mungkin. Kalau ada jadi kesepakatan. Semuanya serba mungkin selama ada reasoning dan dasar yang kuat, gitu ya. Namun tentu sekali lagi pasal ini tidak berdiri sendiri karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan terlalu besarnya 4% ini sebagai ambang batas parlemen. Jadi itu yang sedang kami kaji. Dari Jakarta, Natasha Alko Ade Chandra, Berita Nasional TV. 1, 2, 3. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.